Halo Sobat BMKG, saat ini masih terdapat dua gangguan tropis, yaitu satu siklon tropis dan satu bibit siklon tropis di wilayah Area of Monitoring TCWC Jakarta. Gangguan tersebut adalah siklon tropis Zelia yang berada di Samudra Hindia sebelah barat Australia yang bergerak ke arah barat daya dan diprediksi akan semakin menguat dalam 24 jam ke depan. Sementara itu, bibit siklon tropis 93W yang terpantau di Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah barat laut dengan potensi rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis. Seiring dengan pergerakan siklon tropis Zelia yang semakin menjauh dan menarik massa udara dari wilayah selatan Indonesia, intensitas curah hujan mengalami penurunan. Meskipun demikian, dampak angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi, disertai angin kencang dengan kecepatan lebih dari 25 knot atau 47 km per jam di perairan selatan Jawa Timur hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kondisi cuaca sepekan ke depan, gangguan tropis mengurangi intensitas hujan di beberapa wilayah. Bersama saya Ranti Kurniati, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan bahwa pengaruh siklon tropis Zelia yang semakin menjauh dan bibit siklon tropis 93W yang melemah secara bertahap tidak lagi mempengaruhi cuaca dan pola angin di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, monsun Asia yang diprediksi masih aktif serta potensi Kursoj yang membawa massa udara basah dan dingin ke wilayah Indonesia perlu diwaspadai. Selain itu, berbagai fenomena atmosfer lainnya juga terpantau aktif dan berpotensi meningkatkan curah hujan di Indonesia. Di antaranya, gelombang Kelvin diperkirakan aktif di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua bagian selatan. Sementara gelombang ekuatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan bagian tengah hingga utara, Sulawesi bagian tengah hingga utara, Maluku, dan Maluku Utara. Selain itu, analisis OLR atau Outgoing Long Wave Radiation menunjukkan nilai negatif pada periode 18 hingga 20 Februari 2025 yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia. Selain faktor skala besar, kondisi atmosfer lokal juga menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif akibat tingginya labilitas atmosfer di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian selatan, Maluku Utara, dan Papua. Kombinasi antara faktor regional dan lokal ini semakin mendukung pertumbuhan awan hujan yang berpotensi memicu hujan lebat, petir, angin kencang, serta meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak. Dengan kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat khususnya di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sektor transportasi laut dan perikanan juga perlu memperhatikan potensi gelombang tinggi, terutama di perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi guna meminimalkan resiko bagi masyarakat dan infrastruktur. BMKG memprediksi cuaca selama periode 14 hingga 16 Februari 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Potensi angin kencang berpotensi di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sedangkan cuaca selama periode 17 hingga 20 Februari 2025 di Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat. Potensi angin kencang berpotensi terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Selanjutnya kami dapat informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.